ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kita akan masuki bagian terakhir dari 3 bentuk komunikasi antar sesama manusia. Yang pertama sudah kita bahas antar persona atau interpersona. Kemudian kita bahas komunikasi kelompok. Hari ini kita akan bicara tentang komunikasi massa. Pencinta komunikasi Islam, dalam Islam memang kita tidak menemukan secara khusus kajian tentang komunikasi massa ini. Dalam sejarahnya memang tidak bersumber dari ajaran sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dia muncul belakangan ketika industri sudah mulai tumbuh di dunia, terjadi revolusi industri, kemudian nanti muncul teknologi informasi semakin berkembang, maka komunikasi massa ini akan banyak berkembangnya. Dalam Islam tentang komunikasi massa ini tidak membincang banyak tentang medianya, ya, tidak membincang banyak tentang materinya, tetapi yang dibahas adalah bagaimana menggunakan medianya, ya, bagaimana hukum menggunakan medianya. Nah, ini yang paling sering, penggunaan media ini seperti apa yang banyak dibahas. Sedangkan tentang bagaimana isinya, propaganda dan sebagainya, itu nanti terkait dengan etika umum saja. Jadi kalau kita membahas tentang komunikasi massa, kita akan merujuk kepada komunikasi umum secara global. Karena kita sudah membahas di awal-awal kita belajar tentang ilmu komunikasi Islam bahwa sumber ilmu ini paling tidak ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber utama, kemudian hadis sebagai sumber yang kedua, yang ketiga kitab-kitab para ulama, yang keempat adalah ilmu komunikasi umum. Nah, di antara yang kita gunakan di dalam komunikasi Islam adalah tentang komunikasi massa. Kita banyak menggunakan istilah-istilah, ilmu-ilmu yang kita ambil manfaatnya dari ilmu komunikasi umum. Menurut Joseph De Vito umpamanya, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, atau dapat dikatakan kepada khalayak ramai yang luar biasa banyaknya. Jadi itu definisinya, ya. Jadi komunikasi yang ditujukan kepada khalayak ramai yang luar biasa jumlahnya. Kemudian komunikasi ini dilakukan oleh pemancar-pemancar audio dan visual. Jadi komunikasi massa ini dilakukan oleh pemancar-pemancar, baik yang bersifat audio saja atau visual dan audio visual. Di mana secara logis ya, dapat dikatakan bahwa komunikasi massa berupa komunikasi yang dilakukan oleh radio, televisi, majalah, surat kabar, film, buku, seperti itu bentuk-bentuk daripada komunikasi massa. Nah, pencinta ilmu komunikasi Islam, jadi karakteristik daripada komunikasi massa ini menurut Suprapto ada 4. Yang pertama adalah
sifat daripada komunikasi massa ini adalah komunikan. Ya, sifatnya komunikan. Maksudnya komunikasi massa itu yang dituju adalah komunikan. Ya, yang dituju itu komunikan. Komunikan itu terus memiliki sifat heterogen. Nggak tahu kita bagi siapa-siapa saja yang mendengarkannya, yang mengikutinya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas dia sangat heterogen komunikannya. Kemudian anonim, kita nggak tahu. By name-nya kita nggak tahu siapa namanya, statusnya. Kadang-kadang kita nggak tahu siapa yang memanfaatkannya. Dalam jumlah yang relatif besar. Jadi itu komunikasi massa. Kemudian sifatnya adalah media massa. Media massa artinya serempak dan sangat cepat. Dia serempak, orang mendengarkannya, sekali siar, sekali sampaikan, sekian ribu bahkan mungkin jutaan orang yang mendengarkannya. Kemudian sifat pesannya, pesan disampaikan melalui media massa bersifat umum untuk publik, karena juga disebut dengan massa. Jadi sifat pesannya adalah umum untuk publik. Kemudian sifat komunikatornya, komunikator dalam komunikasi massa merupakan komunikator yang terlembagakan. Jadi secara umum komunikator di komunikasi massa itu yang terlembagakan. Ada lembaga khusus yang nanti menyampaikan dan bertanggung jawab terhadap pesan-pesan yang disampaikan. Nah, berdasarkan definisi serta pokok-pokok komunikasi massa di atas, maka dapat diketahui bahwa komunikasi massa memiliki peran besar dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat dalam skala luas. Ya, jadi sangat besar peran media massa ini atau komunikasi massa ini dalam menyampaikan pesan. Baik sekedar menyampaikan informasi atau tujuannya untuk mendidik, tujuannya untuk menghibur, atau untuk membimbing, atau untuk mempengaruhi pemikiran-pemikiran orang yang dituju. Ini kekuatan dari komunikasi massa ini tidak bisa kita pungkiri. Sudah sangat banyak teori-teori yang membahas tentang komunikasi massa ini, bagaimana dampaknya kepada masyarakat ketika sebuah pesan apalagi disampaikan secara masif, bagaimana nanti budaya dari masyarakat bisa berubah dengan komunikasi massa ini, bagaimana sebuah budaya yang tadinya seperti ini ketika diarahkan oleh media massa secara masif, kadang-kadang dalam waktu yang sangat relatif singkat budaya itu bisa berubah. Nah, ini pengaruhnya sangat-sangat besar. Secara umum fungsinya tadi adalah untuk memberikan informasi, karena daya kekuatannya sangat kuat, maka media massa ini harus diberikan, harus ada yang bertanggung jawab. Siapa yang menyampaikan pesan-pesan tersebut? Tidak boleh siapa saja boleh menyampaikan, kemudian nantinya akan merusak kehidupan masyarakat. Apalagi berita yang disampaikan adalah hoax, ujaran kebencian, kemudian didengar oleh banyak orang, kemudian terjadi kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Maka meskipun sekedar informasi, kalau informasi itu adalah kebohongan, kemudian kebohongan dikemas begitu masifnya, sangat mungkin kebohongan yang selalu diulang-ulang tersebut pada suatu saat akan menjadi kebenaran di masyarakat. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya ketika komunikasi massa ini tidak dikelola dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itulah di dalam pemerintahan selalu ada yang mengatur
tentang masalah komunikasi dan informasi ini, diantaranya ada regulasi-regulasi yang ditetapkan, ada komisinya juga. Kenapa? Karena ini harus diatur sedemikian rupa supaya masyarakat yang menerima pesan-pesan dari komunikasi massa ini yang biasanya diwujudkan dalam media-media yang sangat banyak itu bisa tidak merusak masyarakat, tetapi membimbing masyarakat menuju sesuatu yang lebih baik. Nah, ini tentang komunikasi massa dan beberapa media yang dipakai. Yang pertama, kalau medianya adalah cetak, yang paling banyak adalah surat kabar, majalah, itu yang sudah sangat biasa ya di seluruh dunia. Ini dicetak dan setiap daerah juga mencetak surat kabar yang dipakai untuk konsumsi daerahnya masing-masing. Jadi majalah juga seperti itu. Kemudian ada juga media elektronik, masih orang menggunakan radio, televisi, film. Kemudian yang paling banyak dipakai sekarang adalah media digital, yaitu dengan menggunakan teknologi internet. Nah, ini yang paling banyak dan paling masif pada hari ini, bahkan sangat mungkin akan sedikit menggeser, bahkan mungkin menggusur media-media yang lain. Oleh sebab itu, perubahan-perubahan media yang dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan massa ini selalu terjadi sepanjang zaman. Kita nggak tahu lagi nanti seperti apa perubahan-perubahan di masa yang akan datang, tapi pada hari ini di antara yang paling besar pengaruhnya adalah media digital yang menggunakan teknologi internet. Meskipun televisi masih dipakai orang, masih banyak orang menggunakannya, radio masih banyak dipakai oleh orang, TV, majalah masih banyak dipakai orang, film juga masih banyak. Ini semua adalah dalam rangka untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan bimbingan kepada masyarakat, dan diantara juga adalah memberikan hiburan-hiburan yang sehat kepada masyarakat. Sekali lagi kami sampaikan bahwa komunikasi massa ini dengan melibatkan media-medianya di dalam Islam ini harus dimanfaatkan. Di dalam istilah yang sering kita gunakan bahwa Islam sangat-sangat akomodatif terhadap perkembangan zaman. Kalau ada hal yang baik yang didapatkan dari mana saja sumbernya, maka Islam harus menerimanya dan harus belajar dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, al-hikmatu dhalatul mu'min, anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah, hal-hal yang baik itu adalah mutiara mukmin yang hilang. Di mana saja dia menemukannya, dia paling berhak untuk mengambilnya. Maka kita harus belajar tentang bagaimana menjadikan media dalam komunikasi massa ini untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan, karena sifat daripada komunikasi Islam adalah untuk menghadirkan kenyamanan dan untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, rahmat buat semesta. Oleh sebab itu pesan-pesan Islam harus disampaikan, diantaranya adalah dengan menggunakan komunikasi massa. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu inspirasi kita untuk menjadikan salah satu bentuk dari komunikasi antar manusia ini untuk menyampaikan pesan-pesan yang istimewa dari Islam kepada seluruh masyarakat di dunia dengan menggunakan komunikasi massa. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Sudah 3 bentuk dari komunikasi antar manusia yang sudah kita bahas, dan ini semuanya sangat penting di dalam kehidupan manusia muslim dan orang-orang yang menggunakan komunikasi Islam.
yaitu komunikasi antar pribadi, ya, komunikasi interpersonal. Yang kedua adalah komunikasi kelompok, yang ketiga komunikasi massa. Mudah-mudahan dengan kita berkomunikasi baik secara pribadi-pribadi dengan orang, di dalam kelompok, bisa berkomunikasi secara umum menyampaikan pesan-pesan agama, pesan-pesan baik kepada seluruh masyarakat, akan menjadikan nilai-nilai kebaikan adalah yang paling banyak tersebar, bukan nilai-nilai kejahatan yang tersebar. Inilah yang hendak kita wujudkan dengan ilmu komunikasi Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.